Jadi kali ini saya Safira Orabai dengan nomor induk mahasiswa 555-290 akan mengajarkan cara mengoperasi Akuret. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Akuret, kemudian kita buka data perusahaan baru. Nah, kita pilih titik 3 yang ada di sini untuk tempat kita menyimpan data kita. Kita kasih nama file kita PT Stapi Indonesia. Create, kemudian OK. Kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Kemudian kita isi kata kuncinya dengan sesuai dengan nama pengguna, tetapi ditulis dengan huruf kecil. Kemudian kita pilih bahasanya itu bahasa Indonesia. Next. Kita pilih yang persiapan mahir. Next. Nah, kita masuk ke dalam mata uang. Kita isi namanya itu rupiah. Kemudian nilai tukarnya kita isi dengan 1. Negaranya kita isi dengan Indonesia. Dan simbolnya kita isi dengan Rp. Lanjut. Nah, nama perusahaannya ini adalah PT Stapi Indonesia. Untuk alamat ini sesuaikan dengan nama dari perusahaan yang ada di modul. Ini kemudian tanggal mulai buku ini kita isi sesuai dengan modul, yaitu tanggal 30 bulan 11 2011. Kita isi di sini dengan angka 11, kemudian ini kita isi dengan angka 9. Lanjut. Oke. Kemudian kita isi nomor seri faktur, yaitu ini sesuai dengan yang ada di modul. NPWP-nya juga kita isi. Nah, ini kita. Dan selanjutnya kita isi data-data dari perusahaan tersebut sesuai dengan modul. Next. Nah, daftar akun ini kita hapus semuanya kecuali retained earning. Kita klik hapus, kemudian kita ingin menghapus. Oke, kita lakukan terus hingga tersisa retained earning. Oke, selanjutnya ketika hanya tersisa retained earning, kita klik di sebelah kanan di tanda merah ini, klik di sini untuk import berkas. Kita klik. Nah, kemudian kita tekan ini, gambar folder berkas, kita klik. Kemudian kita ubah file type-nya itu menjadi Excel. Nah, kita masukkan daftar akun PT Stapi. Terus kita tekan ambil data. Nah, setelah itu kita ke data sumber. Nah, di data sumber ini, di kolom pertama itu kita hapus nomor akunnya. Nah, kita beralih ke definisi akun.
di kolom atas. Nah, definisi akun ini kita isi sesuai dengan kolom data sumber. Kita klik 2 kali hingga muncul tanda seperti ini. Nomor akun kita isi dengan nomor akun, terus nama akun juga kita isi dengan nama akun. Kemudian tipe akun kita isi juga dengan tipe akun. Nah, di sini muncul definisi. Nah, definisi ini kita isi dengan bahasa Indonesia. Contohnya cash bank itu kita isi dengan kas bank. Kemudian akun receivable juga kita isi. Inventory persediaan, other current asset itu aktif lancar lainnya, fixed asset itu akun aktif tetap, fixed asset aktif tetap, akumulasi depresiasi atau akumulasi penjualan, akun payable atau akun utang. Nah, akun payable kita isi dengan akun hutang, terus liability kita isi semuanya. Long term liability atau hutang jangka panjang, kemudian equity atau ekuitas, revenue atau pendapatan, kemudian kita scroll ke bawah, ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan, kemudian expense atau beban, under expense atau beban lainnya, dan yang terakhir yaitu other income atau pendapatan lainnya. Kemudian kita klik OK. Mata uang ini kita isi dengan mata uang juga. Mata uang. Kita isi dengan rupiah. Oke. Kemudian saldo. Kita isi dengan saldo awal. Kemudian kita import datanya. (34) data terimpor, 0 data gagal, berarti kita berhasil. Oke. Nah, selanjutnya akun default ini kita ganti, yang retained earning ini kita ganti dengan laba ditahan. Kita ganti data juga dengan laba ditahan. Oke, next. Nah, kita masuk di akun default mata uang. Ini sudah terdapat 2 edisi. Selanjutnya kita isi yang kosong-kosong ini. Untuk pembayaran di muka kita isi dengan uang penjualan. Kemudian pembayaran di muka pembelian kita isi dengan uang muka pembelian. Diskon penjualan kita isi dengan potongan penjualan. Laba rugi kita isi dengan beban luar usaha. Kemudian beban luar usaha juga. Oke, kita klik lanjut. Nah, ada syarat pembayaran dan juga pajak. Nah, syarat pembayaran ini kita isi di diskon itu 0, jatuh temponya kita ganti dengan 30, kemudian kita tap. Nah, terisi net 30. Nah, kemudian di bawahnya kita isi dengan, kita enter lagi COD. Nah, kolom di bawah ini kita hapus. Tekan hapus. Nah, untuk pajak itu kita isi kodenya T, kemudian namanya itu PPN, kemudian keterangannya adalah pajak pertambahan nilai dengan nilai 10%. Kemudian pajak penjualan itu kita klik 2 kali hingga muncul tanda seperti ini. Kita tekan, kemudian kita cari PPN keluaran. Kita klik 2 kali, muncul. Nah, untuk isian pajak pembelian, sama seperti tadi, kita klik 2 kali, kemudian muncul gambar seperti ini, icon seperti itu. Kemudian kita tulis PPN, masukkan. Klik 2 kali. Nah, sudah. Kita lanjut. Tipe pelanggan. Nah, kita asumsikan metode pengirimannya menggunakan ekspedisi JNE. Oke, next. Nah, langkah ke-8 ini, yaitu pelanggan, kita impor datanya. Untuk langkah ke-8 ini, kita impor data dulu. Kita klik, kemudian kita buka di folder berkas, kita klik. Nah, jangan lupa kita ganti file of type-nya dengan Excel. Kemudian kita masukkan daftar pelanggan nomor 2 ini, open. Kemudian kita tekan ambil data.
Nah, setelah kita sudah ambil data, jangan lupa kita menghapus data sumber, yaitu kolom nomor pelanggan. Kita klik kanan, kemudian hapus. Nah, selanjutnya kita isi kolom-kolom di atas yang kosong ini, yaitu definisi kolom, sesuai dengan kolom data sumber, yaitu kolom yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita tekan, kita sesuaikan nomor pelanggan dengan nomor pelanggan. Kemudian nama pelanggan kita isi dengan nama pelanggan juga. Currency kita isi dengan mata uang. Teman-teman bisa ketik M, nah langsung muncul, tanpa harus scroll down. Mata uang ini kita isi definisinya itu rupiah. Oke. Kemudian saldo itu kita isi dengan saldo awal. Kemudian nomor faktor kita isi dengan nomor faktur. Saldo awal. Nah, tanggal faktur ini adalah saldo per tanggal. Kemudian formnya kita isi dengan syarat. Oke. Nah, ini kita isi definisinya yaitu net 30. Oke. Tipe pelanggannya kita isi dengan umum. Kita impor. Nah, 3 data berhasil diimpor, 0 data gagal, berarti kita sudah berhasil mengimpor. Oke, next. Kita lanjut. Nah, untuk langkah ke-9 yaitu data pemasok, kita impor lagi datanya dari berkas. Seperti biasa, kita cari berkasnya, kemudian kita ganti file of type-nya jadi Excel, kemudian data pemasok kita open. Nah, data-datanya sudah ada. Seperti biasa, data sumber kita hapus nomor pemasoknya. Oke. Nah, kita sesuaikan definisi kolom dengan kolom data sumber. Nomor pemasok kita isi dengan nomor pemasok, nama pemasok, kemudian mata uang, ya. Nah, mata uang kita isi dengan rupiah. Oke. Saldo awal kita isi dengan saldo awal. Nomor faktur kita isi dengan nomor faktur. Sebentar, kita cari terlebih dahulu. Nah, nomor faktur saldo awal. Kemudian tanggal faktur ini kita isi dengan saldo per tanggal. Kemudian kelamnya kita isi dengan syarat. Oke. Kemudian sebentar ya. Oke. Kemudian definisi kita isi dengan definisi juga yaitu net 30 kita isi dengan net 30, COD kita isi dengan COD. Oke. Kita impor data. Tidak terimpor. Oke. Kita lanjut. Kita skip juga. Nah, kita masuk ke akun default barang. Nah, di akun default barang ini kita isi kolom-kolom yang kosong, yaitu persediaan motor kita isi dengan persediaan, penjualan kita isi dengan penjualan, letter pembelian kita isi dengan letter penjualan, disk persediaan motor, harga pokok kita isi dengan harga pokok, letter pembelian kita isi dengan persediaan motor, akun biaya kita isi dengan beban berusaha, dan akun yang belum ditagih kita isi dengan utang penerimaan barang. Oke, next. Ini kita skip. Nah, kita masuk ke metode biaya. Untuk metode biaya ini kita isi dengan first in, first out, metode FIFO. Lanjut. Nah, kita masuk ke informasi barang, kita klik di sini, kita impor berkasnya lagi. Kita impor data dari berkas. Kemudian kita buka file, kita ganti file of type-nya dengan Excel.
Nah, daftar barang. Oke, open. Kita klik ambil barang. Ambil data. Nah, seperti biasa data sumber kita hapus kolom pertamanya yaitu nama barang atau nomor barangnya. Kita hapus. Kemudian kita isi definisi kolomnya. Kita sesuaikan. Nomor barang kita isi dengan nomor barang. Kemudian description kita isi dengan deskripsi barang, quantity kita isi dengan kuantitas, dan untuk cost-nya kita abaikan saja, jadi kita klik abaikan. Nah, untuk value itu kita isi dengan total biaya, kemudian sales price kita isi dengan def harga jual 1. Tipe barangnya ini kita isi dengan persediaan, kemudian tipe persediaannya kita isi dengan barang jadi. Oke, kita impor data. Data berhasil diimpor. Berarti kita berhasil. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, langkah ke-16 yaitu tipe aset tetap kena pajak. Ini kita impor lagi datanya dari berkas. Kita klik logo folder, kemudian kita buka folder yang ada data-datanya. Kemudian kita ganti ke file of type-nya Excel, kita masukkan data nomor 5. Open, terus kita ambil data. Nah, seperti biasa, data sumber kita hapus kolom pertamanya. Kita isi definisi kolom, aktiva tetap fiskal, kita barang aktiva pajak. Kemudian kita isi umur aktiva tetap, umur ekonomis pajak. Kemudian metode penyusutan, kita isi dengan metode penyusutan. Nah, kita isi definisinya straight line method atau metode garis lurus, kemudian non-depreciable atau tidak terdepresiasi. Oke. Nah, kemudian kita impor data lagi. 19 data diimpor, 0 data gagal, berarti kita berhasil. Next, kita lanjut. Kita masuk ke langkah 17, yaitu tipe aset tetap. Nah, kita impor lagi data. Kita buka di folder yang berisi data-data. Kemudian kita ganti file of types-nya dengan Excel. Terus kita tekan ambil data. Nah, ini jangan lupa dihapus data sumber, kolom paling atas dihapus, kemudian kita balik ke kolom di atas, tipe aktiva tetap itu kita isi dengan tipe aktiva tetap. Kemudian tipe aktiva tetap pajak kita isi dengan golongan tetap aktif pajak. Nah, ini tidak disusutkan, kita isi dengan tidak disusutkan. Kemudian bangunan permanen kita isi dengan bangunan permanen. Golongan garis lurus 1 kita isi dengan golongan garis lurus 1. Kemudian golongan 2 garis lurus 2 kita isi dengan golongan garis lurus 2 juga. Kemudian kita oke, kita impor data. 5 data terimpor, 0 data gagal, berarti kita berhasil. Oke. Lanjut ke langkah 18. Nah, langkah 18 ini daftar aktiva tetap. Kita impor data lagi dari berkas. Kita klik icon folder. Kemudian kita ganti file of types-nya dengan Excel. Dan kita masukkan data. Kemudian kita klik ambil data. Seperti pada awal, kita hapus dulu data sumber. Kolom pertamanya dihapus. Oke. Nah, ini kita isi definisi kolomnya sesuai dengan kolom data sumber. Tipe aktiva tetap kita isi tanah, kita isi dengan tanah. Gedung kita isi dengan gedung. Kemudian peralatan kita isi dengan peralatan juga. Oke. Kode aktiva tetap kita isi dengan kode aktiva tetap. Keterangan aktiva kita isi dengan keterangan aktiva. Tanggal pembelian kita isi dengan tanggal pembelian, dan tanggal pemakaian kita isi dengan tanggal pemakaian. Umur bulan aktiva kita isi dengan umur bulan aktiva tahun. Kemudian kita scroll down ke bawah. Nah, umur bulan aktiva kita isi dengan umur bulan aktiva tahun dan bulan tahun. Kemudian metode penyusutannya kita isi metode penyusutan. Tidak depresiasi kita isi dengan
depresiasi, kemudian metode garis lurus kita isi dengan metode garis lurus, kita klik OK. Akun aktiva juga kita isi dengan akun aktiva. Tanah ini kita isi dengan tanah. Kemudian gedung juga. Depresiasi. Sesuaikan data-datanya. Akun beban depresiasi kita isi akun beban. Nah, ini bebannya, beban penyusutan ini yang pertama itu beban penyusutan gedung, kemudian yang kedua itu beban penyusutan peralatan. Kita klik OK. Kita scroll down. Sumber dana kita isi dengan sumber dana, kemudian akun sumber dana kita isi dengan akun sumber dana juga. Laba ditahan kita isi dengan laba ditahan juga. Kita scroll, laba ditahan. Kemudian kita impor datanya. 4 data berhasil impor. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah selesai mengimpor data. Selanjutnya kita klik lanjut lagi. Selamat, sekarang Anda sudah siap menggunakan Accurate. Kita klik selesai. Nah, untuk data-datanya terbitkan, agar bisa dikoreksi, teman-teman bisa buka di laporan, kemudian buka daftar laporan. Nah, kemudian buka buku besar, kemudian pilih kategori neraca saldo klasik 2 kali. Nah, kemudian tanggalnya ini kita isi dengan tanggal yang sesuai di awal tadi, tanggal sesuai di modul, itu tanggal 30 bulan 10. Bulan 10. Sebentar. 30 bulan 10 2011. Ralat. Oke, ralat untuk bulan itu bulan 11. 2011. Terus kita klik termasuk saldo 0. Oke, kita klik OK. Nah, kalau udah muncul data seperti ini, teman-teman scroll down, kemudian teman-teman cari opening balance, kemudian kita klik di angkanya, klik. Nah, kemudian teman-teman buka tekan di bagian kredit 2 juta, itu teman-teman klik 2 kali. Kemudian teman-teman ganti opening balance equity-nya, teman-teman ganti dengan laba ditahan. Laba ditahan. Oke, klik 2 kali. Kemudian teman-teman simpan dan tutup. Di pojok bawah ada tulisan simpan tutup, teman-teman tekan itu. Nah, kemudian teman-teman klik pembaruan. Di pojok atas ada pembaruan, teman-teman klik di situ, pembaruan. Nah, sama seperti yang tadi, klik kredit bagian 4.750.000, teman-teman klik. Kemudian opening balance-nya di nomor akun itu kita klik 2 kali hingga muncul ada akun, ada icon, kita tekan, kemudian kita klik lagi laba ditahan. Kemudian kita simpan dan tutup. Kemudian kita perbarui lagi. Oke. Setelah itu, teman-teman bisa close tab-nya. Nah, ini ada ekspor, simpan, dan lain-lain yang teman-teman bisa pakai. Ada modifikasi, ada analisa, dan lain-lain. Terus teman-teman bisa close tab-nya. Nah, kalau teman-teman mau backup data, itu teman-teman bisa buka di aktivitas, kemudian buka di periodik, nanti akan muncul proses akhir bulan. Teman-teman tekan itu, kita ganti bulan November, bulan 10 ya, sesuai dengan yang ada di modul tadi. Kita ganti tahun 2011, oke. Oke, proses akhir bulan telah selesai. Data teman-teman udah di backup. Sekian, itu dulu penjelasan dariku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.